Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semuanya, yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sini di Masjid Besar Alun-Alun ya, atau di kantor urusan agama Masjid Besar Alun-Alun, Masjid Besar Katapang, Masjid Besar Kecamatan Katapang, atau di kantor urusan agama Kecamatan Katapang dalam rangka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, para seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa menjadi umat beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Pendi. Saya bertugas di KUA Kecamatan Kota Waringin. Saya penghulu di KUA Kecamatan Kota Waringin. Ya, alhamdulillah hari ini saya diberi amanat, diberi tugas untuk mengisi bimbingan perkawinan di Kecamatan Katapang. Saya selain penghulu, saya juga sebagai fasilitator perkawinan. Ya, fasilitator itu ya yang seperti ini, yang suka memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Ya, fasilitator berbeda dengan narasumber. Ya, kalau narasumber itu metodenya kebanyakan ceramah, ya, kebanyakan satu sisi lah atau dari pemateri saja. Tapi kalau fasilitator kita bisa berdiskusi, saling terbuka antara pengantin dan fasilitator ya. Jadi saya ingin hari ini kita semuanya terbuka, kalian sebagai calon pengantin ya, dan saya juga fasilitator, kita sama-sama sharing, berbagi bahwa kita sama-sama memiliki kewajiban yang sama sebagai manusia untuk saling membenarkan atau saling mengingatkan, untuk saling memberikan ilmu pengetahuan kepada semua teman-temannya ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan hari ini kita semua bisa berbagi ilmu pengetahuan hidup, dan mudah-mudahan kalian semuanya calon pengantin yang akan menikah, mudah-mudahan kalian bisa menjadi pasangan keluarga yang bahagia, pasangan keluarga yang harmonis, pasangan keluarga yang senantiasa ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian ya. Ada yang pernikahannya berapa hari lagi yang paling dekat? Berapa hari lagi teh? 3 hari Minggu besok berarti ya. Sabtu 3 hari AA. Paling dekat hari Rabu sekarang, Rabu depan ya, hari Rabu depan insya Allah, hari Rabu depan. Yang paling dekat itu Minggu, biasanya banyak Sabtu atau Minggu ada angkat tangan yang Minggu besok. Mudah-mudahan dilancarkan ya Minggu besok ya, mudah-mudahan dilancarkan untuk kalian semuanya ya yang akan melaksanakan bimbingan perkawinan ya. Ya, kemudian saya ingin bertanyakan, kalian sebentar lagi akan menikah ya. Kalian sebentar lagi akan menjadi suatu keluarga, akan menjadi suami, akan menjadi istri. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, mempersiapkan untuk pernikahan ini berapa lama? Mempersiapkan resepsi, mempersiapkan ijab kabul sebulan. Ada lagi 3 bulan. Berapa lama? Atau seminggu kemarin persiapannya langsung ijab kabul? Ada tidak? Paling dekat sebulan ya. Biasanya kalian untuk
mempersiapkan satu resepsi, satu ijab kabul itu, apalagi yang pakai WO mungkin ya, yang pakai WO biasanya sampai berbulan-bulan, ya mungkin bahkan ada yang persiapannya 1 tahun sebelumnya, mungkin sebelum ijab kabul itu 1 tahun sebelumnya. Nah, kalian mempersiapkan untuk 1 hari saja, persiapannya sampai selama itu. Persiapan untuk persiapan hanya untuk resepsi, hanya untuk ijab kabul mungkin ya. Persiapannya tadi yang disebutkan 1 bulan. Kalau mungkin bisa lebih dari 1 bulan biasanya kan. Nah, kalian mempersiapkan masa itu untuk ijab kabul saja, untuk resepsi butuh persiapan 1 bulan. Apalagi kalian akan menghadapi suatu bahtera rumah tangga, yang akan menghadapi suatu pernikahan, di mana pernikahan itu merupakan suatu ibadah yang sangat lama, suatu ibadah yang sangat panjang, suatu ibadah yang belum tentu kita ketahui berakhirnya sampai kapan, ya. Ya, pernikahan merupakan ibadah yang terlama dan terpanjang, ya. Bahkan juga mungkin tersulit buat kalian semua. Tapi Allah memberikan garansi kepada kalian semua yang ingin menikah, ya, ingin menikah dengan tujuan untuk memelihara kesuciannya, memelihara kehormatannya, maka insya Allah Allah memberikan garansi kepada kalian. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian semuanya. Kalian semua ya, ini insya Allah cawan-cawan suami, cawan-cawan istri, dengan niat mungkin ingin memelihara kehormatan, dengan niat untuk ibadah kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian semua, ya. Bahkan dalam surat An-Nur disebutkan bahwa Allah akan menjamin rezeki buat kalian yang akan melaksanakan pernikahan. Untuk yang menikah tidak takut miskin, ya, karena Allah pasti menjamin rezeki kalian semuanya, ya. Yang rezekinya mungkin yang biasanya pada saat sebelum menikah hanya untuk suaminya saja, hanya untuk istrinya saja, tapi ketika sudah menikah, rezeki tersebut akan digabungkan, ya, secara logika seperti itu, ya, akan disatukan untuk kalian berdua sebagai pasangan suami istri. Nah, insya Allah ketika kalian sudah memiliki niat yang kuat, niat yang tulus untuk menikah, maka insya Allah akan memberikan pertolongan buat kalian berdua. Makanya kalian berdua jangan takut, ya, jangan takut untuk menikah. Karena banyak sekarang kan ada fenomena marriage is scary gitu ya. Menikah itu menakutkan. Kenapa berpikirnya tidak dirubah, jomblo itu menakutkan gitu. Ya. Sama kan, cuman mungkin orang-orang yang anti pernikahan gitu ya, mengkampanyekannya seperti itu, marriage is scary gitu. Padahal yang jomblo juga sama menakutkan. Lebih baik mana, jomblo atau menikah? Bukan jomblo lah, maksudnya menikah atau tidak. Lebih baik mana, menikah atau tidak menikah? Lebih baik menikah. Ya, kalau menikah, ya, ketika kita sudah tua, mungkin salah satu alasan menikah ketika kita sudah tua, ada yang mengurus, mau istri, mau suami, ataupun bahkan anak, akan mengurus kita ketika kita sudah tua. Tapi kalau yang tidak menikah, siapa yang akan mengurus kita kalau kita sudah tua? Apakah kita bisa mengurus diri kita sendiri gitu ya ketika sudah menikah, ketika sudah tua? Mungkin kalau masih muda, masih kuat tenaganya, bisa mengurus diri sendiri. Tapi ketika sudah tua, tidak ada yang tidak bisa mengurus diri sendiri, ya. Bahkan mungkin ketika sudah tua, yang jomblo itu hanya akan jadi beban buat orang lain yang tidak menikah itu. Jadi beban buat orang lain. Kalau tidak buat saudara-saudaranya, buat keluarganya, bahkan mungkin juga buat tetangga-tetangganya. Karena kewajiban tetangga, apabila ada yang tidak boleh menelantarkan gitu ya, seseorang yang sendirian mungkin ya, tidak boleh. Kewajiban tetangga juga. Ya, saya pengalaman, saya punya tetangga gitu ya. Tetangga sudah tua, tidak menikah. Ya, siapa yang punya kewajiban? Kita juga sebagai tetangga, ya. Nah, mungkin yang punya pemikiran marriage is scary tidak berpikir sampai sejauh itu gitu ya. Ketika sudah tuanya mau seperti apa gitu.
Mereka kan alasannya menikah itu karena mungkin menikah merepotkan, mungkin ya, merepotkan. Karena juga banyak kasus perceraian seperti itu, ya, banyak kasus perceraian sehingga mereka beralasan tidak menikah. Itu alasan rata-ratanya ya, seperti itu. Tapi ketika mereka memutuskan untuk hidup sendiri pun ya seperti itu, pasti selalu ada konsekuensinya gitu ya. Menikah ada konsekuensinya, yang tidak menikah pun ada konsekuensinya. Dalam hidup itu seperti itu ya. Dalam hidup itu pasti ada yang positif dan negatif, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, seperti itu ya. Kalian alhamdulillah hari ini mungkin kalian sudah memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk mengambil jalur pernikahan, bukan jalur marriage is carry, bukan jalur jomblo tidak menikah ya. Saya bersyukur kalian hari ini memutuskan untuk mengambil jalur seperti itu, menikah ya. Karena menikah itu kalau kita mengambil, tentunya kalau banyak orang yang mengkampanyekan tidak menikah, saya khawatir suatu hari nanti, suatu saat nanti Indonesia itu bakalan musnah ya. Fenomena sekarang saat ini ya, di Jepang banyak yang mengkampanyekan tidak menikah. Di Jepang saat ini sedang mengalami krisis kependudukan, di mana jumlah penduduk di Jepang saat ini ya lebih banyak penduduk yang sudah tua daripada penduduk yang produktif ya. Karena penduduk produktifnya hari ini memutuskan untuk tidak menikah itu. Bahkan di negara-negara Eropa pun sama, di Jerman, di Prancis, angka kelahiran penduduknya itu sedikit, kecil sekali angka kelahiran bayinya itu. Nah, sehingga suatu hari nanti mungkin di Jerman dan negara-negara Eropa, Jerman ya, Prancis, lebih banyak penduduk-penduduk yang imigran, penduduk yang imigran dari Afrika. Banyak kan sekarang juga penduduk Prancis, tapi penduduk Prancis tapi berkulit gelap. Itu kan imigran-imigran dari Afrika, dari Maroko, dari Pantai Gading kebanyakan itu. Di Jerman pun sama seperti itu. Nah, kita sebagai Indonesia, kita hari ini Indonesia memiliki bonus nama demografi yang namanya bonus demografi tahun 2045 itu. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu ya ketika jumlah penduduk yang produktif lebih banyak dari jumlah penduduk yang tidak produktif. Ya, penduduk usia yang produktif, usia produktif itu usia seperti kalian, usia 15, 12 sampai 40 tahun atau sampai 50 tahun, usia bekerja, usia produktif seperti itu, seperti kalian. Hari ini kalian akan menjadi pionir untuk menuju visi Indonesia Emas itu. Kalian hari ini mungkin suatu 20 tahun ke depan kan visi Indonesia Emas itu 20 tahun lagi ya, 2045 Indonesia memiliki visi Indonesia Emas, di mana Indonesia Emas itu ya salah satu bidang pembangunannya adalah pembangunan ketahanan keluarga. Diharapkan pada tahun 2045 itu keluarga-keluarga di Indonesia memiliki ketahanan yang tangguh, ketahanan yang tidak mudah bercerai, mungkin tidak goyah apabila menghadapi masalah. Hari itu 2045 diharapkan kalian semua itu calon-calon generasi 2045. Kalau 2045 mungkin saya sudah meninggal. Tapi kalian yang usia sekarang rata-rata berapa? 20 tahun kan? 20 tahun, 20 tahun ke depan lagi kalian masih produktif. 20 tahun ke depan lagi. Makanya kalian sekarang harus persiapkan oleh kalian sekarang bahwa kalian itu akan menjadi bagian dari visi Indonesia Emas tersebut. Ya, kalian akan menjadi bagian untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang bisa memberikan kebaikan, keberkahan untuk Indonesia. Itu diharapkan kalian seperti itu. 2045 itu seperti itu. Nah, kami dari Kemenag ya memiliki program, memiliki ikhtiar
untuk membantu negara dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tersebut. Ya, salah satunya dengan memberikan bimbingan perkawinan ini. Gitu. Selain bimbingan perkawinan, Kemenag pun punya program saat ini ya, yang namanya bimbingan remaja usia sekolah. Kami dari KUA, penghulu, penyuluh, itu turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan bimbingan kepada remaja-remaja usia sekolah dalam rangka menghadapi Indonesia Emas tersebut. Mudah-mudahan Indonesia Emas ini benar-benar terrealisasi sesuai dengan yang kita harapkan semuanya. Jangan sampai kan kalau sekarang banyak yang diplesetkan ya, generasi emas menjadi generasi cemas. Jangan sampai kalian punya anak-anak yang memiliki generasi cemas. Diplesetkannya seperti itu, emas jadi cemas. Mudah-mudahan kalian semuanya ya memiliki ketangguhan, ketahanan keluarga yang tangguh. Gitu. Ya, itu ya salah satu program dari Kementerian Agama. Makanya Kementerian Agama gencar memberikan bimbingan-bimbingan di seluruh Indonesia melalui KUA. Gitu ya. Melalui KUA jadi leading sektor untuk pembangunan bidang manusia, karena berawal dari pernikahan lah ya, kalian akan menjadi suatu keluarga, kemudian juga akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas, akan menghasilkan generasi-generasi berikutnya dari awal jauh dari pernikahan ini. Makanya pernikahan ini harus diniatkan oleh kita semuanya bahwa kalian akan melaksanakan pernikahan itu benar-benar karena ingin menjalankan syariat ajaran agama Islam. Benar-benar menikahnya itu karena ingin ibadah kepada Allah. Jangan sampai kalian hanya menikah secara asal-asalan, menikah tanpa arah, menikah tidak punya tujuan dalam berkeluarga, tidak punya visi misi dalam keluarga. Visi misi ya, visi misi itu bagian dari keluarga. Visi misi bagian yang sangat penting dalam kalian berdua membina rumah tangga. Suami istri itu harus punya visi misi yang sama. Suami istri tidak punya visi misi yang berbeda, kacau. Kecuali yang benar-benar sabar, benar-benar bisa menghadapi perbedaan di antara kalian berdua. Tapi kalau tidak bisa menghadapi perbedaan di antara kalian berdua, visi misi yang berbeda itu akan menjadi sumber masalah, sumber konflik. Nah, kalian diharapkan hari ini menjadi keluarga-keluarga yang tangguh dan memiliki visi misi yang kalian sepakati antara calon suami dan calon istri. Kalian sepakati bersama nanti pada hari ini. Dengan adanya kesepakatan visi misi tersebut, insya Allah rumah tangga kalian akan terarah. Rumah tangga kalian akan punya satu tujuan yang jelas dalam membina pasangan bersama suami dan istrinya ya. Mohon maaf ya. Ya, baik teman-teman, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua ya. Ini aja ya, satu-satu, kebetulan saya rekam satu-satu ya. Ingin bertanya, sebenarnya keluarga yang kalian harapkan keluarga yang seperti apa gitu ya. Boleh ayah. Keluarga yang saya harapkan keluarga sederhana, tapi sama-sama menautkan cintanya kepada Allah. Ya, terus kayak dunia akhirat kayak gitu. Berikutnya dapnya. Bismillah. Kalau Ana sendiri ingin menciptakan keluarga yang robani. Dengan tujuan kita untuk masuk ke dalam surga gitu ya. Dengan menjalankan hak-hak istri dan menjalankan kewajiban anak sebagai suami, terus membimbing anak dan istri gitu. Kemudian menjadi insan yang bertakwa sama terhadap kepada Allah ya. Betul ya, bagus. Bapak, Adek. Keluarga yang lanjut Pak. Sekedap. Pilih teka tinggal. Ya, berikutnya
Baik, untuk keluarga yang saya harapkan sih, saya pengen keluarga yang kuat dan Kuat. juga tentunya keluarga yang saling mengisi satu sama lainnya gitu. Iya, Untuk betul. mencapai tujuan yang nanti yang telah dipusatkan antara suami dan istri seperti itu. Bagus. Terus Tujuan untuk berkeluarga itu sakinah sakinah. sama sakinah wadah warahmah. Ya, Ya, Bapak. Tujuan ingin punya keluarga yang saling mendukung, menyupport, Pak. Keluarga Saling mengingatkan Saling di mengingatkan. saat salah, saling mengerti di saat mungkin benar. Ya, betul ya. Kalau saya ingin keluarga yang harmonis, Pak. Harmonis. Ya, saling mendukung dan intinya komunikasi yang baik. selalu Komunikasi, yang baik. betul. Ah, Paling hampir keseluruhan. Yang pertama, untuk nikah itu tujuannya jelas untuk hal yang baik, Pak. Menjalin hubungan antara suami dan istri dari komunikasi, terus dari harmonisasi rumah tangga, mungkin itu ya, Pak. betul. Berikutnya, Kalau yang saya harapkan menjadi keluarga yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipenuhi dengan rasa cinta, kesabaran dan kebahagiaan hingga akhir hayat. betul ya. Ini pasangan laki-laki ya. Nah, ini sebelumnya ini mungkin harapan dari laki-laki semuanya seperti itu ya, dari laki-laki dari calon suaminya. Nah, sekarang kita dengarkan harapan keluarga dari calon istri seperti apa ya. Silakan. Sebelumnya kalian sudah pernah berkomunikasi dengan istri kalau saya ingin seperti kalian, ingin seperti ini, ingin seperti itu sama istri belum? Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Kadang-kadang kita terlalu untuk membicarakan masa depan, membicarakan antara keinginan kita kepada pasangan, mungkin kadang-kadang kita sungkan kan ya, sungkan. Nah, mungkin hari ini mumpung kebetulan lagi bimbingan, kalian bicarakan kalian ingin seperti apa terhadap pasangan kalian ya. Silakan. Dari sekarang dari perempuannya ingin seperti apa keluarga kalian, keluarga yang diharapkan ingin keluarga yang seperti apa gitu ya. Teteh. Ya, yang saya harapkan saling mengingatkan. Kalau bercanda ya wajar ya, kalau itu Ya, percaya wajar gak ya apa-apa. intinya saling menguatkan aja. Saling menguatkan. Ya, itu aja. Tuh. Terus berikutnya Yang saya harapkan keluarga yang harmonis, harmoni, kompak dan saling mendukung satu sama lain. kompak dan saling mendukung. Ya, betul, Teteh. Saya harapkan saling menghargai, saling menyayangi, dan saling mengingatkan. Tuh, saling menghargai, saling menyayangi, saling mengingatkan. Yang saya harapkan menjadi keluarga yang penuh dengan kehangatan, lalu bisa saling dalam situasi mau suka ataupun duka, kita saling merangkul satu sama lain. Udah. Tuh. Kalau yang saya harapkan ingin menjadi keluarga yang harmonis, terus saling terbuka, saling bertumbuh juga. Ya, terus berikutnya Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Betul. Oh, itu di belakang. Oh, ke depan aja dulu. Yang saya harapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan untuk menerima kekurangan satu sama lain. Ya, terus Teteh. Ingin menjadi keluarga harmonis, saling memahami dan saling melengkapi satu sama lain. Gitu. Ya. Berikutnya Bismillah, kalau misalnya saya sendiri berharap menjadi keluarga yang hangat, saling terbuka dan bisa melengkapi satu sama lain. oh ya, bagus ya. Itu betul. Belakang Teteh, silakan Teh. Yang saya harapkan dari sakinah, mawaddah, warahmah, sama bahagia, saling melengkapi. Saling melengkapi. Mawaddah, warohmah, betul. Mungkin kalau saya menginginkan keluarga yang bisa terus berproses, bertumbuh dalam kebaikan, istiqomah untuk menuju ridho ilahi. Ya, betul. Berproses, bertumbuh, istiqomah, bertumbuh dalam kebaikan terus, keluarga yang berkah ya. Nah, itu harapan-harapan kalian terhadap pernikahan ya. Kalian ingin pernikahan yang seperti itu. Tentu kita berharap pernikahan itu harus pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah, keluarga yang bahagia, harmonis ya. Nah, itu harapan-harapan kalian terhadap keluarga, terhadap pernikahan ini.
Nah, pernikahan ini mudah-mudahan jadi langkah awal dari kalian berdua dalam membina rumah tangga, bahwa kalian punya tujuan seperti itu. Ya, itu tadi ingin menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat, keluarga yang robbani tadi disebutkan, bisa jadi seperti itu. Jadikan itu mungkin tujuan kalian berdua dalam membina rumah tangga. Ya, ketika kita sudah jelas tujuan rumah tangga kita, bahwa kita itu ingin menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, baik di dunia maupun baik di akhirat, ya, maka mudah-mudahan dengan itu kalian bisa menyadari bahwa kita itu tujuan pernikahan itu adalah seperti itu. Tujuan kita menikah adalah kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu tepuk tangan buat kalian semuanya, ya. Ya, satu lagi, ya, pertanyaannya satu lagi, kalian, suara saya kedengaran semuanya, ya? Kalian menginginkan pasangan kalian itu seperti apa sih? Atau apa yang kalian harapkan dari pasangan? Ya, pernah ngobrol seperti itu dengan pasangan? Saya ingin kamu itu seperti ini, saya ingin Neng itu seperti ini, itu yang baik, tanggung jawab, Neng itu ingin Neng yang ya mungkin perhatian. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, ya, teman-teman semuanya, apa yang kalian harapkan dari pasangan kalian, atau kalian menginginkan pasangan kalian seperti apa? Itu, ya, itu boleh kita ungkapkan, ya, kita ungkapkan hari ini, karena kadang-kadang ya kita sungkan untuk berbicara kepada pasangan kita bahwa pasangan kita ingin seperti ini, seperti itu. Nah, hari ini kita ungkapkan, ya, yang mudah-mudahan kalau kita sudah mengungkapkan hari ini, ya, gitu, jadi masukan buat kita semuanya. Jadi masukan buat kita semuanya bahwa pasangan kita itu ingin kita itu seperti ini, ya. Ya, siap. Yang saya harapkan pasangan mau diajak amar ma'ruf nahi mungkar, Mau diajak amar ma'ruf nahi mungkar. ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Walaupun memang kehidupan nanti bakal banyak yang tidak baik-baik saja yang akan kita hadapi, tapi kalau kita sama-sama menghadapinya kan pasti lebih kokoh juga. Betul. Bisa dihadapi bareng-bareng. Intinya bareng-bareng, terus saling mengingatkan, kayak gitu. Ya, betul, Pak. Ya. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan saja, ya, sedikit, tapi yang penting kita semua jalani aja kehidupan kita sesuai dengan syariat agama kita masing-masing, terus sesuai dengan adat istiadat di daerah-daerah yang berbeda, itu junjung tinggi aja itu, terus berupaya untuk belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Betul, Pak. Setuju, Pak. Makasih. Berikutnya, Kalau saya sih mengharapkan pasangan yang mengerti dan juga memahamkan, karena mungkin kebanyakan kita berfokus pada hal-hal yang besar. Pada faktanya mungkin banyak cerita orang-orang mungkin akan terjadi suatu masalah karena kesalahpahaman gitu. Iya. Jadi mungkin saya pengen ada saling pemahaman dan saling mengerti, mungkin bukan cuma dari pasangannya ya, tapi dari keduanya. Dari keduanya. Dari keduanya ingin ada pemahaman dan saling mengerti gitu, mungkin saling, ya, saling memahami, saling mengerti. pada intinya komunikasi yang baik sih, Komunikasi, mungkin. betul. Itu sih. Pengen saling mengerti, saling memahami, saling menguatkan dalam semua perjalanan nanti ke depannya. Ya, sepakat. Kalau saya sih pengharapan sama pasangan udah merasa cukup, Pak. Alhamdulillah udah baik. Pasangannya? Udah klop ya, alhamdulillah. Cuman mau ngingetin jangan pasangannya? sabar-sabar aja. Alhamdulillah, itu di belakang. Silakan. Untuk saya sih yang penting saling mengerti dan terbuka. Saling mengerti dan terbuka, betul. Yang seperti tadi ya Pak, komunikasi yang baik, setiap ada masalah kita selesaikan baik-baik gitu Pak ya. Dan juga ya intinya saling support, juga ya saling memahami gitu. Mungkin
bisa menjadi orang yang selalu menguatkan satu sama lain, saling berkembang satu sama lain, terus bisa memecahkan masalah ataupun mencari jalan keluarnya secara bersama-sama tanpa sepihak mungkin Pak. Oh ya betul. Terus Yang saya harapkan dengan pasangan yaitu sama-sama taat kepada Allah, lalu bisa bersabar, komunikasi satu sama lain, dan terbuka. ya teh Ya intinya saling terbuka, saling jujur lah itu. saling terbuka, saling jujur. Yang saya harapkan yaitu bertanggung jawab, saling mengerti, memahami, saling terbuka, dan yang paling penting yaitu dapat membimbing saya. Dapat membimbing, alhamdulillah. Yang saya harapkan bertanggung jawab, membimbing saya, dan saling mengayomi. Ya alhamdulillah ya. Dari saya yang diharapkan saling terbuka dan komunikasinya saling terjaga satu sama lain. Kalau dari saya ingin pasangan saling terbuka, saling support, ya terus pokoknya yang baik-baik aja. Oh ya betul ya, bagus itu. Bertanggung jawab, saling memahami satu sama lain, pengertian, terus saling terbuka lagi. Udah. Saling terbuka lagi berarti satu terbuka Pak, terbuka ini. Yang kedua saling terbuka. Kalau dari saya saling jujur, Jujur, humoris, Pertama bertanggung jawab, tanggung jawab. jujur, bisa komunikasi dengan baik, Ya, dan membimbing. membimbing betul itu ya, sepakat. kalau misalnya dari saya berharap yang pasti bertanggung jawab, kedua setia, Iya, terus juga bisa sesuai dengan kodratnya yaitu memimpin, memimpin dan membimbing Ya. sepanjang hayat. betul. Terus Bertanggung jawab, jujur, saling terbuka, sama yang saya harapkan suami dapat membimbing saya menjadi lebih baik lagi, memahami, mengerti dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami, ya, dan saya pun gitu ya. Lalu mau hidup sehat. mau hidup sehat, Ya. nah itu betul ya. Itu Itu betul. Ya, melaksanakan hak dan kewajiban. Ya, itu melaksanakan hak dan kewajiban, ingin yang jujur, setia, bertanggung jawab, ya, saling terbuka, ya, bisa memimpin. Ini khusus untuk suami, menjadi pemimpin, menjadi pelindung, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami, dan juga melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Ya, itu harapan-harapan kalian terhadap pasangan kalian. Ya, nah, itu mungkin secara tidak langsung ini keinginan kalian terhadap pasangan. Ya, ketika kalian mau mengungkapkan bahwa saya itu ingin seperti, bahwa pasangan saya itu ingin seperti itu, ingin seperti ini, ya kita harus bisa menerima bahwa pasangan kita itu ingin saya seperti itu. Ya, itu jadi masukan buat pasangan kita sendiri. Itu jadi masukan buat kita, gitu ya. Apa yang diinginkan dari pasangan, ya bisa kita laksanakan. Ya, itu ya. Nah, komunikasi juga penting bagi kalian sebagai suami istri, calon suami, calon istri, harus menjaga komunikasi. Jangan sampai komunikasi tidak ada. Jangan sampai suami istri hare-hare, ya, hare-hare gitu ya. Istri gaduh unek-unek, diungkapkan, dikeluarkan, ya. Istri gak hoyong keluh kesah, hoyong curhat. Suami mungkin sibuk atau suami tidak mau menerima keluh kesah istri, jangan seperti itu. Rumah tangga itu kan 70%-nya itu adalah ngobrol, komunikasi. Kalau rumah tangga tidak ada komunikasi antara suami dan istri, ya repot, bahaya ya. Apalagi istri dalam suatu penilaian itu harus mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Kalau istri tidak mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari, ya saya
takut istrinya jadi beban gitu ya, kalau punya keluh kesah tidak dikeluarkan. Dan siapa yang paling berhak, yang paling memiliki kewajiban untuk menerima keluh kesah istri? Suami. Jangan sampai istri keluh kesahnya di medsos, jangan sampai di medsos, ya suami yang harus menerima keluh kesah istri. Justru kita harus khawatir ketika istri selalu murung, ketika istri selalu cemberut, baut, banyak, seolah-olah ada beban pikiran di ininya, di hatinya, di pikirannya gitu. Dan tugas suami untuk menerima keluh kesah istri. Ya, kalian sendiri kan yang hari nanti pada suatu saat akan nanti kalian yang akan mengambil amanah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari walinya untuk menerima calon istri kalian, ya. Dan segala tanggung jawab, segala kebutuhan istri menjadi tanggung jawab suami ketika walinya sudah menyerahkan kepada kalian.